Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah, kita kembali ke kitab Fadilah Amal ya, yang disusun oleh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahmatullah alaih. Beliau ulama India, keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau pernah tinggal di Madinah, dan orang Arab berguru kepada beliau. Lalu beliau menulis banyak kitab, ya. Banyak orang yang tidak paham siapa beliau, bahkan merendahkan karya-karya beliau, dan itu kita lihat banyak sekali sekarang. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika Imam Al-Kandahlawi mencoba untuk menukil hadis-hadis yang menurut sebagian ulama tidak sahih, tapi kemudian beliau menukilnya, ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa hadis-hadisnya bermasalah, ya mungkin dia tidak membaca dengan detail atau tidak memahami kaidah ilmu hadis dengan baik, ya. Bahwa dalam ilmu hadis boleh menukil riwayat yang tidak terlalu sahih, mungkin dhaif, dalam bab fadilah amal, ya. Baik. Kita masuk ke hadis 36, kalau di buku yang kita pakai, yang cetakan yang sudah disepakati oleh teman-teman penerjemah di Jamaatul Da'wah Tabligh, hadis ke-36 halaman 508, ya, di jilid pertama dari Fadilah Amal. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman di rumahnya ada buku ini, terutama bagi pencinta zikir, pencinta amal soleh, baca Quran. Nah, itu motivasinya betul-betul sangat mengena. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Maulana Zakaria Al-Kandahlawi dan dengan sanadnya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, ma min ahadin yatawadda. Jadi ini faedah baca la ilaha illallah, baca syahadatain setelah wudu. Mungkin kita sudah pernah mendengar hadis ini biar lebih memperkuat. Ma minkum min ahadin yatawadda. Tidaklah kamu selesai berwudu lalu membaca, ya, fayublighu au fayusbigh, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa yaqulu, lalu berkata, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sangat-sangat sederhana. Lalu apa kata Nabi? Illa futihat lahu abwabul jannah asya. Ya, maka orang itu akan Allah persilakan masuk ke dalam surga dari pintunya yang 8, dari mana saja dia mau. Bayangkan, amalnya sangat sederhana, tapi kita meremehkan ini. Coba teman-teman hari ini, setiap kali wudu, apakah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, di dalam kurungnya itu ada penjelasan, ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, wa qala fayuhsinul wudu, lafaznya fasul wudu. Imam Abu Daud menambahkan summa yarfa' zarfahu ila sama', lalu mengangkat tangannya atau pandangannya ke langit, summa yaqul, lalu berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kalau bisa kita mengangkat tangan ke atas. Lalu dalam riwayat Imam Tirmizi dan Abu Daud juga ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Jadi teman-teman, ulama kita ahli hadis dan ahli fiqih itu biasa menggabungkan antara dua hadis yang berbeda atau lebih. Termasuk ada yang bertanya tentang doa iftitah misalnya. Doa iftitah itu kok dalam tradisi orang Indonesia kok ada pencampuran hadis. Nah, ini namanya jam'ul hadis, jam'ul riwayat. Nah, begitu juga doa wudu yang biasa kita dengar. Nah, selama ini mungkin teman-teman, sahabat semua membaca tapi nggak tahu dalilnya. Tidak masalah, itu sudah disebut bersanad secara perbuatan, secara fi'il kepada guru dari gurunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, sekarang secara keilmuan, ternyata hadis ini ada dari Imam Muslim, lalu ditambah dengan riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Gabungan riwayat itu jadilah satu doa, Allah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Terus ditambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin. Itu. Apa makna Allahumma ja'alni minat tawwabin? Setelah kita bersyahadat, lalu kita berdoa, ya Allah, jadikan aku orang yang tawwabin. Tawwabin artinya orang yang suka banyak bertobat. Artinya, karena kita tidak dijamin terpelihara dari dosa, siapapun itu, ustadzkah dia, orang biasakah dia, ulama, bahkan wali pun dia, itu tidak terpelihara dari dosa. Yang terpelihara dari dosa hanya Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sok suci, jangan merasa diri kita sudah soleh, sudah benar selalu, jijik melihat orang-orang maksiat. Kita jijik boleh dengan maksiatnya, tapi jangan nama orangnya. Karena suatu saat siapa tahu kita yang terjebak di dalam kemaksiatan tersebut. Maka jika itu terjadi, kita berdoa Allah menja'alni minal mutahhirin, jadikan aku orang yang suka bersuci lahir dan batin. Nah, hadis ini jika digabung semua ya hadisnya sahih, sedangkan Imam Tirmizi hadisnya hasan. Apa faedahnya teman-teman sahabat semua? Zikir sederhana jika kita amalkan itu, Allah akan izinkan kita masuk ke dalam surga dari bab manapun kita mau, sedangkan surga ada 8 bab, 8 pintu. Nah, silakan diamalkan ini mulai malam ini sebelum tidur, silakan berwudu, berdoa bismikallahumma amutu ahya atau ahya wa amut, boleh dibalik, atau ada doa-doa yang lain yang lebih panjang, namun jangan lupa wudu. Nabi mengatakan tawaddu wudu'aka lis-shalah. Wudu'lah kamu seperti wudu salat. Maka wudu secara bahasa Arab itu artinya cuma membasuh tangan, membasuh muka. Adapun wudu dalam salat itu lengkap dari atas sampai ke bawah. Teman-teman semua, jika memang begini, jika memang orang-orang yang membaca doa ini dipanggil, dibolehkan masuk mengakses. Kalau saat dia misalnya dipanggil masuk neraka, maka orang-orang yang menunggu, malaikat-malaikat yang menunggu di depan pintu surga akan langsung memanggilnya. Baik,